Pada akhir tahun 1944, Sekutu mendesak Jepang. Jepang yang merasa terancam kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua. Wakilnya adalah Ichiba Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang ini bertempat di gedung Chuo Sangi In. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di sini. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang. Dan tentu saja seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita berkumpul dalam rangka membahas rumusan negara. Kita membutuhkan landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan Tuan Muhammad Yamin untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya terkait dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah mendengarkan usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, BPUPKI berkumpul kembali pada tanggal 31 Mei 1945 untuk membahas usulan Suroso. Untuk pertemuan kali ini, Tuan Supomo dipersilahkan untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Anggota BPUPKI berkumpul kembali keesokannya pada tanggal 1 Juni 1945. Hari ini kita akan mendengarkan usulan dari Tuan Insinyur Soekarno. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Saudara-saudara sekalian, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4.
kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut. Kita bisa memanggilnya dengan Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita, para ahli bahasa, saya memberikan usulan nama kelima dasar negara ini dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangannya 5 itu, kita bisa memakasnya sehingga tinggal 3 saja dan bisa disebut Trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Apabila diminta memangkasnya lagi, maka Pancasila akan menjadi 1, yaitu sosionasionalisme. Terima kasih. Bagaimana Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, kepada para hadirin anggota sidang, dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai usulan nama Pancasila yang telah diucapkan oleh Tuan Insinyur Soekarno. Bagaimana? Kalian setuju Pancasila? Setuju Pancasila. Saya selaku perwakilan dari para anggota menyatakan setuju dengan Pancasila yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, para anggota telah sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh Tuan Insinyur Soekarno, yaitu nama Pancasila. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Tuan Ichi Bangase. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Ohayo gozaimasu. Selamat siang para hadirin. Saya telah menyaksikan dari awalnya sidang sampai pada akhir sidang ini, dan juga telah menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota hadirin. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan hal tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita telah menyimak bagaimana pandangan mengenai dasar negara dari beberapa saudara kita, seperti Tuan Muhammad Yamin, Tuan Supomo, serta Tuan Insinyur Soekarno. Nama dari dasar negara itu sendiri sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai isi dari Pancasila itu sendiri akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda merumuskan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua, dipilihlah Insinyur Soekarno, dan anggotanya terdiri dari Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
sidang BPU PKI II yang diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini bertempat pada lokasi yang sama dengan sidang sebelumnya, yakni di Gedung Chuo Sangiin. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan laporan hasil kerja panitia kecil yang telah dibentuk pada sidang yang lalu. Kepada Tuan Soekarno dipersilakan. Terima kasih. Panitia kecil telah merangkum hasil inventarisasi, usul dan perbedaan pendapat anggota BPPKI. Ada pula hasil pertemuan kami kemarin adalah mencari jalan tengah dari perbedaan pendapat antara golongan Islami dan golongan nasionalis. Baik, terima kasih Tuan Soekarno atas laporannya. Selanjutnya marilah kita membahas persoalan-persoalan yang lain. Sidang dilanjutkan dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Dengan tujuan tersebut, saya telah mengesahkan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Tuan Insinyur Soekarno, kemudian Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Tuan Abikusno Cokrosuyoso, serta Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, kami meminta perwakilan Panitia 9 untuk menyampaikan laporannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar telah selesai dibuat. Kami mengambilnya dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Untuk batang tubuh Undang-Undang Dasar telah dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Lalu, konsep batang tubuh tersebut disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas dengan baik. Selanjutnya, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, kita telah melalui banyak sekali pertimbangan. Akhirnya, kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk selanjutnya, Jepang yang akan menentukan. Sidang kedua BPU PKI telah selesai. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. BPU PKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti oleh PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Sekutu. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Dr. Rojiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Selamat pagi tuan-tuan, mohon tunggu sebentar, akan saya panggilkan Marsekal Terauchi. Baik. Ada apa ini, Mas Sekal? Mengapa kami jauh-jauh dikumpulkan di Vietnam? Jadi begini, Jepang akan memerdekakan bangsa Indonesia. PPKI sudah dibentuk, bukan? Benar. PPKI akan sangat membantu. Apa saja tugas dari PPKI, Marsekal? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Bung Karno akan menjadi ketua PPKI dan Bung Hatta akan menjadi wakilnya. Dan kapankah pelaksanaan proklamasi tersebut, Mas Sekal?
kami masih belum bisa memastikannya. Yang sudah jelas dan pasti, Indonesia akan dimerdekakan. Bisa jadi Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda. Sayangnya, pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk mencegah bangsa Indonesia memberontak. Ada pula alasan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Soekarno, Hatta, dan Rajiman kemudian kembali ke Indonesia. Namun, kedatangan mereka dikejutkan oleh para golongan muda. The Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Aku harus segera memberitahu Pak Soekarno. Tuan Mas sangat baik, Bu. Ya, kau benar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah jauh-jauh ikut kami ke Vietnam. Tidak apa-apa, Bu. Sampai jumpa dan waktu. Sampai jumpa di lain waktu. Bung Karno! Jepang sudah kalah, Bung. Apa maksudnya? Saya mendengarnya sendiri dari radio BBC, Bung, bahwa Jepang sudah mengalah kepada sekutu. Dan kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahasnya dalam rapat PPKI, Syahrir. Mustahil, Bung. Kita tidak bisa membicarakannya di sana. Kemerdekaan bangsa ini harus berasal dari usaha rakyatnya sendiri, bukan diberikan oleh bangsa lain. Bukan begitu, Syahrir. Kita memang sudah seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Jepang juga sudah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Selepas itu, para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, diputuskan bahwa para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan pada 16 Agustus 1945. Soekarno! Bung, Ya, kenapa? Bung Karno ada di mana? Ada apa ini? Bung, ayo ikut kita ke Karawang. Tunggu, untuk apa? Akan kami jelaskan nanti. Tunggu, akan saya perbolehkan jika saya dan Guntur ikut. Setelah itu, Soekarno pun bersiap untuk pergi bersama dengan Fatmawati dan Guntur. ada apa ini? Mengapa ada Bung Hatta di sini? Akan kami jelaskan nanti, Bu. Mereka pun terpaksa mengikuti hingga turun pada pukul 6 pagi di rumah camat Rengas Dengklok. Mengapa kita ada di sini? Kita belum sampai, Bung. Kita masih berada di depan rumah Pak Camat. Kita harus melanjutkan perjalanan ke rumah Jauh Kisong. Ya sudah, Bung. Kita ikuti saja apa kemauan para pemuda. Dipimpin Gatot, rombongan itu berjalan melewati sawah dan sungai hingga sampai di rumah Jiao Kisyong. Mengapa di sini Sasuke? Keluarga mereka sudah diungsikan agar mereka aman. Ada apa ini? Apa maksudnya kami dibawa ke sini? Maksud kami, supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Bung Karno benar. Persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, Bung Karno adalah ketua dari PPKI. Tidak mungkin ia mengambil keputusan tanpa memberikan pilihan kepada anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta, Ahmad Subarjo mencari-cari Soekarno dan Hatta, tetapi tidak menemukan mereka dimanapun. Ia pun akhirnya bertemu dengan Wikana. Hei Wikana, apa kamu tahu kemana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang? Kelompok Meteng 31 membawa mereka menuju Rengas Dengklok. Untuk apa mereka dibawa ke sana? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan, Bu. Tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Astaga, aku harus segera pergi.
karena telah terjadi perdebatan sengit di sana. Sudah dulu ya, Bung. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Terjadi perdebatan hebat sebelum akhirnya golongan tua mengalah kepada golongan muda. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno tiba di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu segera menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu, bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang, saya akan menjamin keamanan kalian di sini. Wikana sendiri telah mengondisikan lingkungan ini steril dari Jepang. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Boleh. Lalu, sepertinya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Lantas bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir di sini? Namun, bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan, Bung. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya? Tetapi tanda tangan tersebut diatasnamakan bangsa Indonesia. Ide kamu bagus. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Namun harus ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 17.805 diganti menjadi hari 17 bulan 8 dan tahun 05, dan juga tempo menjadi tempo. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.